Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabiki al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di Masjid Agung ini, berkumpul dengan para habaib, para ulama, para tokoh dari berbagai macam ormas Islam dan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, akan menyatukan hati kita semua, memperkuat persaudaraan Islam kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan segala yang mereka miliki untuk kesuksesan acara ini. Teristimewanya untuk segenap pengurus DKM daripada Masjid Agung yang sama kita hormati. Begitu juga seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Dan teristimewanya adalah untuk guru-guru kita yang hadir bersama kita di tempat ini, telah memberikan tausiahnya, mau'idhahnya yang luar biasa. Baik tadi disampaikan oleh panitia Ustadz Khairul ataupun juga oleh guru kita Akhina Al-Mahbub Sayyidil Mahbub Al-Habib Saleh Al-Jufri hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. فمتن الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Nah, ahiba'il kiram, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema yang dituliskan oleh panitia di depan kita, yaitu diharapkan melalui acara tabligh akbar pada malam hari ini kita bisa punya tekad yang sama untuk menyelamatkan NKRI dari kebangkitan PKI. Saudara, ada sementara orang, sekelompok pihak, bahkan maaf,
kadang-kadang dari kalangan pejabat kita sendiri yang meninak bobokkan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Apa mereka katakan? PKI sudah tidak ada, PKI cerita masa lalu, PKI sudah finish, PKI udah nggak bahaya lagi, PKI sudah selesai, mustahil PKI itu bangkit, nggak mungkin PKI itu hidup lagi. Ini sering kita dengar diungkapkan oleh sementara pihak, saudara. Ibadallah, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan seperti itu yang saya sebut meninabobokan bangsa Indonesia, meninabobokan rakyat Indonesia, sehingga masyarakat menjadi lengah, menjadi lalai, tidak waspada, karena mereka pikir PKI udah nggak ada, PKI udah selesai, PKI nggak mungkin bangkit. Begitu masyarakat lalai, lengah, tidak waspada, akhirnya PKI mendapatkan kesempatan untuk terus bangkit, bergerak secara leluasa, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu pada malam hari ini, ayo kita buktikan satu persatu ya ikhwan. Jangan lupa kita belajar dari sejarah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'atabiru ya ulil absar. Hei mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa saja yang pernah terjadi di masa lalu kita, agar tidak terulang dalam kehidupan kita. Sebagaimana amanat Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari radhiyallahu taala anhu wa an jami'il muslimin wa ankum jami'an, di mana Nabi mengatakan la yaldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jadi seorang mukmin itu enggak bakal jatuh ke dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin itu tidak akan tersengat, saudara, binatang-binatang berbahaya dari satu lubang dua kali, saudara. Artinya cukup kita sudah dikhianati oleh PKI, jangan sampai ke depan kita dikhianati lagi, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Apa betul PKI sudah selesai, sudah finish, sudah tidak mungkin bangkit? Tunggu dulu. Yuk mari kita baca situasi di sekitar kita. Ayat yang pertama kali Allah turunkan daripada Al-Quran adalah Iqra. Baca. Baca Al-Quran, baca hadis, baca sejarah. Baca apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Baca. Baca informasi, baca peristiwa, baca segala kejadian, baca semua indikasi. Niscaya kita akan mendapatkan kesimpulan yang benar dari hasil bacaan kita untuk alam sekitar kita, saudara. Yuk mari kita lihat. Siapa bilang PKI tidak bangkit, saudara? Siapa bilang PKI sudah selesai? Siapa bilang PKI sudah tidak ada, saudara? Mari saya ringkikan satu persatu, hadirin. Pertama, dulu sebelum reformasi tahun 1998, sejarah tentang pengkhianatan PKI baik di tahun 1948 maupun pengkhianatan mereka di tahun 1965 masuk dalam kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia, saudara. Dari SD, SMP, SMA, dari Sabang sampai Merauke, anak-anak kita diajarkan, diinformasikan, diberitahukan apa dan bagaimana itu PKI, saudara. Tidak ada anak sekolah yang tidak tahu. Tidak ada bangsa Indonesia yang ikut pendidikan tidak tahu, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 98, bagian pengkhianatan PKI dihilangkan dari kurikulum pendidikan sejarah nasional Indonesia. Dari SD, SMP sampai SMA, pelajaran tentang pengkhianatan PKI,
baik tahun 48 maupun tahun 65 hilang dari kurikulum, saudara. Saudara, siapa itu yang mampu menghilangkan pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan nasional? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil yang tidak punya kekuatan, mana mungkin dia bisa menghilangkan bagian dari kurikulum pendidikan nasional? Itu kurikulum pendidikan nasional, saudara, itu nggak sembarangan dibuat, nggak sembarangan ditambah, nggak sembarangan dikurangi, nggak sembarangan bisa dihapus, saudara. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan, saudara. Artinya ada tangan-tangan jahil bermain di belakang kekuasaan di negeri ini, saudara. Dia bisa hapus. Oleh karenanya, saudara, akibatnya sejak reformasi tahun 1998, anak-anak Indonesia yang lahir di tahun 90-an, saudara, begitu masuk 98 ke atas baru mencicipi pendidikan SD, sampai hari ini tidak ada lagi yang mendapatkan informasi tentang PKI. Dari Sabang sampai Merauke, dari SD sampai universitas, hapus. Makanya jangan kaget anak-anak muda kita sekarang yang lahir tahun 90, saudara, yang sekarang usianya baru 15 tahun, saudara, atau hari ini umurnya sudah 25 tahun, saudara, kalau dari tahun 90, saudara, atau kalau dari tahun 98 usianya baru 17 tahun, saudara. Nggak ada yang tahu PKI, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dulu sebelum tahun reformasi 1998, seluruh stasiun televisi baik pemerintah yaitu TVRI maupun televisi nasional swasta lainnya, saudara, setiap tanggal 30 September wajib untuk memutar ulang film dokumenter tentang pengkhianatan G30S PKI. Selalu diputar sehingga bangsa Indonesia dari kota sampai ke desa, dari gunung sampai ke lembah, sampai masuk ke pelosok-pelosok negeri, semuanya mereka tahu apa dan bagaimana biadabnya PKI, saudara. Karena mereka nonton. Biarkan aja, nggak usah sibuk dengan minuman. Nah, biarkan aja. Nah, nanti saya mau minum, saya tuang sendiri supaya jamaah tetap konsentrasi. Tolong panitia jangan ganggu konsentrasi, jangan sibuk. Oh, saya mau keringat, cari apa namanya, kipas angin, cari ini, jangan ganggu. Biarkan aja, ini keringat pahala, insya Allah. Amin. Nah, yang penting saya minta semua fokus, karena apa yang akan kita sampaikan ini penting sekali, saudara. Ini bagian yang hilang dari kurikulum kita, ini bagian yang hilang dari sistem pendidikan bangsa Indonesia, saudara. Khususnya untuk generasi muda yang lahir tahun 90 ke atas, saudara. Lanjut. Baik, saudara, begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini tidak ada satupun stasiun televisi nasional baik negeri maupun swasta yang berani memutar kembali film dokumenter tentang pengkhianatan PKI. Tutup, mereka takut. Siapa itu orang yang bisa membuat TV ketakutan? Siapa itu orang yang bisa membuat, saudara, pemilik media ketakutan? Siapa itu yang bisa membuat televisi nggak berani memutar kembali film tersebut? Itu bukan orang kecil, saudara. Kalau orang kecil nggak punya kekuatan, mana bisa dia bungkam TV, saudara? Yang bisa membungkam TV adalah orang kuat secara politik, kuat secara ekonomi, saudara. Dan ini bukan sembarangan, saudara, membungkam televisi dari pengkhianatan PKI, sehingga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara, lupa dengan kebiadaban PKI, sampai anak muda kita tidak tahu dengan kebiadaban PKI.
Siapa itu yang mengkondisikan agar bangsa Indonesia lupa dengan kebiadaban PKI? Saudara, ini indikasi. Ini namanya indikasi, saudara. Ini merupakan korina, koroen, dilala bahwa di sana ada tangan-tangan yang sedang bermain untuk menghapuskan atau memutihkan, saudara, dosa-dosa PKI terhadap negara Republik ini, ibadah Allah. Kita lanjutkan, saudara. Sebelum reformasi tahun 1998, setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu ada litsus, saudara. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Setiap calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon anggota dewan, semua diperiksa. Ada keterkaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya, bagaimana kekerabatannya, bagaimana kekeluargaannya, dan yang lebih penting, bagaimana ideologinya, saudara. Diperiksa satu persatu, diinterogasi, ditanya, diteliti, diperiksa, ditelusuri. Begitu teridentifikasi bahwa dia punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ideologi PKI, batal, tidak dilantik. Itu sebelum tahun 98, saudara. Tapi begitu reformasi 1998, litsus dihapus. Enggak ada lagi litsus, saudara. Litsus dihapus, saudara. Saudara, begitu litsus dihapus, akhirnya kita lihat kader-kader PKI, anak-anak PKI, mereka masuk ke dewan, saudara. Mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi pejabat-pejabat publik. Fakta, saudara. Sampai ada anggota DPR RI, saudara, dari salah satu partai menjadi ketua komisi, saudara. Begitu berhasil dia masuk ke DPR, jadi ketua komisi, dia tulis sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Bukan fitnah, fakta. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi satu buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Dia mau ledek umat Islam, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pejuang-pejuang Islam. Hei, kalian memusuhi PKI, sekarang aku jadi anggota DPR, mau apa umat Islam? Dan catat baik-baik, saudara, saat ini di DPR RI tidak kurang dari 100 anggota DPR RI teridentifikasi sedang mengusung ideologi PKI. Takbir, sallu ala nabi. Makanya kami sudah catat tuh 100 lebih nama-namanya, lengkap dengan alamatnya. Lo kok dicatat, Habib? Andai kata besok PKI khianat lagi, tinggal kita datengin potong atu-atu. Ya kita catat dulu dong alamatnya, saudara. Nah kalau kita nggak catat, besok nyarinya susah. Kira-kira jelas tidak? Karena mereka juga nyatet siapa nih musuh PKI. Oh, Habib Soleh, dicatat tuh, Be. Dicatat. Jadi kalau mereka besok bangkit, Habib Soleh nomor 1 dipotong. Kalau saya nggak masuk daftar, udah dipotong duluan. Takbir, sallu ala nabi. Itu namanya indikasi kebangkitan PKI, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Mari kita lanjutkan lagi, saudara. Beberapa produser film, sutradara film membuat film-film tertentu yang ingin menyentuh simpatik masyarakat untuk bisa menyintai PKI, saudara. Film sunyi, film senyap, saudara, itu menceritakan soal, saudara, orang PKI yang menjadi berperan utama dalam film tersebut, saudara, supaya masyarakat yang nonton tertarik, simpatik, sehingga tercipta opini seolah-olah PKI itu korban, PKI itu teraniaya, PKI itu madlum, kesian PKI, mereka tidak salah. Ini opini yang sedang dibentuk, saudara. Dan faktanya banyak anak-anak muda kita kini, saudara, merasakan PKI itu hanya korban.
Mereka kesian kepada PKI, saudara. Ini yang sedang dibangun, saudara. Ini juga merupakan indikasi kebangkitan PKI. Enggak sampai di situ. Setelah mereka mendapat simpati, saudara, mereka sudah berani terang-terangan bikin konferensi pers, datang ke DPR RI, datang ke MPR. Mereka minta agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan Marxisme, Leninisme, komunisme untuk dicabut. Mereka berani datang, saudara. Jadi mereka bukan ngumpet-ngumpet lagi, saudara, karena udah mulai dapat simpatik, saudara. Enggak sampai di situ. Saat ini mereka berani gelar siaran pers, dibantu oleh Komnas HAM, dibantu oleh Kontras, dibantu oleh Setara Institut pimpinan Hendardi, saudara. Mereka tulis surat secara resmi, mereka gelar siaran pers, mereka kirimkan ke Presiden Jokowi, mereka tekan, mereka paksa, mereka ancam agar Presiden minta maaf kepada PKI. Masya Allah, luar biasa, tekanannya nggak main-main, saudara, nggak main-main. Tahu tekanan yang mereka lakukan? Seminggu yang lalu, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang akan membela PKI sudah mulai digelar di Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional di Den Haag, saudara. Sudah digelar. Mereka mendapat simpatik dunia. Mereka katakan kami korban, kami dibantai oleh umat Islam, kami dibantai oleh ormas Islam, kami dibantai oleh para kiai dan santri, kami dibantai oleh tentara, kami dibantai oleh negara. Kami ini korban, kami dianiaya, kami dizalimi, kami minta keadilan. Dan mereka berhasil. Saat ini Pengadilan Hak Asasi Manusia baru seminggu sudah mulai dibuka, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Presiden kita goyang, saudara. Ditekan kanan kiri, ditekan dalam dan luar negeri, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa pada tanggal 16 Agustus seluruh ormas Islam di Jakarta, saudara, dari berbagai macam elemen, saudara, NU-nya, Muhammadiyahnya, saudara, MMI-nya, saudara, HTI-nya, FPI-nya, dari semua komponen, saudara, sampai Robitoh Alawiyahnya, Al-Irsadnya, rame-rame turun di Jakarta, saudara. 500.000 umat Islam kita turunkan putihkan Jakarta tanggal 16 Agustus yang lalu. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan kepada Presiden, haram Presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Takbir. Makanya saya katakan, saudara, saya katakan kepada para pejabat, kalau Presiden mau minta maaf sama PKI, tanggung, minta maaf aja sama Belanda sekalian. Minta maaf sama Belanda, minta maaf sama Jepang, minta maaf. Tanggung amat minta maaf sama PKI, minta maaf. Belanda, maaf ya, dulu kita ngelawan. Maaf ya, dulu waktu ngejajah nggak nyaman. Ayo datang lagi ngejajah nggak apa-apa. Nanti kami layani deh. Nggak sekalian. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Jadi kami turun bukan karena rumor, bukan. Kalau rumor isu katanya Presiden mau minta maaf kepada PKI, kami nggak turun, saudara. Tapi kami dapat sumber dari istana, saudara, yang punya bukti-bukti otentik bahwa tanggal 17 Agustus yang lalu Presiden betul-betul ingin minta maaf atas nama negara kepada PKI. Maka itu kita cegah dengan menyatukan seluruh ormas Islam. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih mampu mencegah Presiden agar tidak minta maaf kepada PKI. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin selama umat Islam bersatu, saudara, bahu membahu, gotong royong, satukan semua potensi kita. Presiden sekalipun, jenderal yang mana sekalipun, nggak bakal bisa mengalahkan kita semua. Betul? Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, takbir, sallu ala nabi.
Makanya umat Islam jangan ribut melulu, main tuduh-tuduhan, main kafir-kafiran, main sesat-sesatan. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, saudara. Enggak usah kita ribut. Kita beda-beda madhab, beda-beda pendapat sesama kita. Yang penting tidak melakukan kekufuran yang nyata. Saudara, yuk mari ittahadna fima tafakna wa'tadarna fima ikhtalafna. Mari kita bersatu dalam hal yang kita sepakat, dan mari kita saling memaklumi dalam hal yang kita berbeda. Apalagi kalau perbedaannya hanya masalah furu, bukan masalah prinsip yang sangat mendasar. Dan jangan sembarangan nuduh orang, saudara. Ini telunjuk main tuduh-tuduh orang aja, saudara. Main tuduh aja, nu kafir, muslim, dolalah, pala lubuknya. Musuh kita mau hancurkan kita, kok kita mau ribut sesama kita? Saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Islam? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah betul Presiden tidak pantas minta maaf kepada PKI? Untuk menjawabnya, saya akan paparkan fakta sejarah dulu. Nanti Anda yang jawab sendiri, saudara. Jangan saya yang jawab, nanti Anda yang nilai. Setuju? Setuju? Mau dengar fakta sejarahnya? Supaya tidak ada pemutarbalikan sejarah, saudara. Kita mulai. Di tahun 1914, sebelum kita merdeka, ada 85 tokoh komunis Belanda datang ke Indonesia. Dipimpin oleh seorang tokohnya bernama Henk Sneevliet. Untuk apa mereka datang ke Indonesia? Mereka mendirikan serikat buruh, saudara, yang mereka kasih nama ISDV, singkatan dari Indische Socialistische Democratische Vereniging, yang artinya, saudara, Serikat Buruh Sosialis Demokratik. Kenapa mereka dirikan di Indonesia, saudara? Karena ketika itu wilayah Indonesia ini ada di bawah penjajahan pemerintah Hindia Belanda, dan Indonesia ini menjadi lahan ladang kekayaan Belanda. Rempah-rempah diambil dari Indonesia, biji karet diambil dari Indonesia, teh diambil dari Indonesia. Mereka bikin perkebunan di mana-mana. Kekayaan Belanda ada di Indonesia, saudara. Nah, tokoh-tokoh komunis ini punya kepentingan. Mereka ingin tumbangkan pemerintahan kapitalis Belanda untuk diganti dengan pemerintahan komunis Belanda, saudara. Caranya goyang stabilitas politik pemerintah Hindia Belanda. Di mana goyangnya? Goyang dari ladangnya, goyang dari kekayaannya, goyang dari Indonesia, saudara. Nah, begitu mereka buka, mereka bujuk para petani dan para buruh untuk ikut. Mereka iming-iming kalau petani dan buruh ikut ISDV akan terlindungi dan akan dilindungi, saudara. Karena ini organisasi resmi diakui oleh Ratu Belanda, dari partai sosialis resmi yang ada di Belanda. Nah, karena petani kita, buruh kita butuh jaminan keamanan, keselamatan supaya nggak diganggu Belanda, rame-rame ikut ISDV, saudara. Singkat cerita, di tahun 1917, 85 tokoh komunis Belanda sudah melakukan tes case, uji coba para petani dan buruh yang sudah menjadi anggota, saudara. Mereka hasut, mereka provokasi untuk bakar perkebunan, saudara. Mereka bakar kantor-kantor Belanda. Ya, dibuatlah huru hara dan kerusuhan, saudara. Tapi kerusuhan itu akhirnya diatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ditangkap tokoh-tokoh komunis Belanda dan mereka dikembalikan ke Belanda, saudara. Kecuali beberapa orang yang dinyatakan tidak terlibat. Tolong dicatat, saat itu mereka bikin huru hara bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan untuk RI, bukan untuk NKRI, tapi mereka bikin huru hara untuk mengganggu stabilitas politik agar pemerintahan kapitalis Belanda berubah menjadi pemerintahan komunisme Belanda, saudara. Dan ISDV
dibiayai oleh Uni Soviet sebagai pimpinan komunisme internasional saat itu, saudara. Nah, makanya hati-hati, anak-anak PKI sekarang bilang apa? Oh, kami pejuang, kami pahlawan. Dulu tahun 1917 kami berontak kepada Belanda. Hati-hati, saudara. Bohong, dusta. ISDV yang dirikan Belanda, ISDV yang dirikan tokoh komunis Belanda, tujuannya bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya memperalat petani dan buruh untuk syahwat politik komunisme, saudara. Kira-kira jelas tidak? Tahu yang terjadi? Tokoh-tokoh Belandanya ditangkap, nggak dihukum mati, nggak dipenjara, dipulangin ke Belanda. Para petani dan para buruh yang ketangkap ditembak mati, dijebloskan ke penjara, disiksa oleh Belanda, dihukum kerja paksa, saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh Serikat Buruh Sosialis Demokratik ISDV, cikal bakal daripada PKI, saudara. Kapan berubah dari PKI? Kita lanjutkan, saudara. Begitu tokoh-tokoh komunis Belanda dipulangkan, ISDV tidak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Digantilah pengurusnya, saudara. Di tahun 1920 digelar konferensi ISDV mengganti nama. Namanya menjadi Perserikatan Komunisme Hindia Belanda, disingkat PKH. Siapa yang pimpin? Semaun dari Surabaya dan Darsono dari Solo, saudara. Nah, jadi supaya orang Solo juga tahu, saudara. Ini fakta sejarah, saudara. Semaun dan Darsono, saudara, yang pimpin Perserikatan Komunisme Hindia Belanda. Sementara orang Belanda menjadi pembina di belakang layar, saudara. Singkat cerita, di tahun 1924 PKH menggelar kongres di Semarang. Ada instruksi dari Konferensi Komunisme Internasional di Moskow, Uni Soviet, bahwa seluruh serikat buruh komunis di negara manapun wajib untuk mendirikan partai politik dalam rangka untuk mengambil alih kekuasaan di negara-negara manapun yang ada di bawah jajahan negara Eropa dengan bantuan Uni Soviet. Oleh karena itu PKH diubah pada tahun 24 di Semarang menjadi Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Sekarang yang jadi ketuanya adalah Musso, didampingi oleh Alimin, saudara. Ini fakta sejarah, saudara. Lanjut. Baik, kita teruskan, saudara. Begitu tahun 1927, ketika PKI berhasil merekrut anggota begitu banyak, saudara, di mana-mana daerah, akhirnya, saudara, atas arahan Uni Soviet, arahan Partai Komunis di Belanda supaya bikin kerusuhan lagi. Kali ini mereka bikin kerusuhan kedua lebih besar lagi, saudara. Mereka bakar perkebunan-perkebunan, mereka serbu terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta, saudara, yang dibangun oleh Belanda. Mereka obrak-abrik, mereka bakar di mana-mana. Catat, bukan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak, tuntutan mereka, saudara, stop pemerintahan kapitalis Belanda, ganti dengan pemerintahan komunis Belanda, dan harus berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi anak-anak PKI jangan bangga dulu mengatakan dulu tahun 27 kami berontak lagi kepada PKI, kepada Belanda. Enggak, dusta, bohong. Kalian tidak pernah berontak kepada Belanda, kalian tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian hanya melayani syahwat politik komunisme internasional. Kira-kira jelas tidak? Kali ini lebih parah, saudara. Mereka semua ditangkap oleh Belanda. Pimpinan-pimpinannya Musso, Alimin, dan kawan-kawan dibuang ke Uni Soviet, saudara. Mereka dapat suaka politik dari Uni Soviet. Sampai di Uni Soviet mereka dapat rumah, dapat mobil, dapat gaji, saudara. Bahkan setiap tahun mereka diongkosi untuk ikut hadir konferensi komunisme internasional, baik di Beijing di Cina maupun di Berlin di Jerman, begitu juga di Moskow di Uni Soviet, saudara. Mereka tidak dipenjara, mereka dapat suaka politik, perlindungan internasional, Musso, Alimin dan kawan-kawan. Lalu bagaimana dengan petani kita?
Bagaimana dengan buruh kita yang diprovokasi? 13.000 petani dan buruh ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Irian, disuruh kerja paksa, saudara. Ratusan petani dan buruh digantung di jalan-jalan sudah oleh Belanda. Mereka dibunuh, mereka disiksa. Biadab PKI hanya untuk memenuhi syahwat komunis mereka. Mereka tidak peduli mengorbankan buruh, mengorbankan tani, mengorbankan rakyat miskin, rakyat kecil. Saya tanya saudara, biadab tidak? Jawab yang kompak, biadab tidak? Zalim tidak? Jahat tidak? Apa ada mereka berjuang untuk kemerdekaan RI? Dan akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda untuk selamanya, saudara. Di tahun 1927. Dan pimpinan-pimpinan PKI tidak diizinkan kembali ke Indonesia, saudara. Tapi singkat cerita, saudara, 10 tahun kemudian, tahun 1937, beberapa tokoh PKI diizinkan kembali, tapi nggak boleh bikin PKI lagi di Indonesia, saudara. Musuh kembali, Alimin kembali, dia gerilya ke kampung-kampung, mengumpulkan kembali mantan anggotanya, mantan pengurus PKI, saudara. Mereka melakukan gerakan bawah tanah. Tapi setelah itu mereka kembali lagi ke Uni Soviet dan mereka atur gerakan bawah tanah dari sana, saudara. Nyaris saat itu PKI sudah tidak terdengar lagi. Singkat cerita, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, ormas-ormas Islam kumpul dengan tokoh-tokoh nasionalis, duduk dalam satu badan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka berdebat, mereka bersidang, mereka rapat, mereka musyawarah. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan daripada Nahdlatul Ulama. Di sana ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan daripada Muhammadiyah. Dan di sana ada Kiai Haji Agus Salim, pimpinan daripada Sarekat Islam. Trio kiai, trio ulama berdebat dengan Bung Karno, berdebat dengan Bung Hatta, berdebat dengan Bung Yamin, saudara. Kenapa berdebat? Sebab Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler, negara-negara agama-agama, nggak usah bawa agama dalam urus negara, saudara. Ini yang dilawan oleh para kiai dan ulama kita, saudara. Hasilnya, alhamdulillah, akhirnya Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tapi menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir. Saya mau tanya, ketuhanan yang Maha Esa, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Takbir. Singkat cerita, saya tidak ingin panjang lebar, walaupun terjadi sedikit pengkhianatan oleh orang-orang nasionalis terhadap kita-kita umat Islam, saudara. Singkat cerita, Indonesia merdeka dan sepakat para tokoh, para ulama, biarkan Bung Karno menjadi presidennya, Bung Hatta menjadi wakil presidennya, saudara, walaupun belum ada pemilu. Kenapa sepakat? Saudara, untuk menjaga persatuan. Karena Belanda ngancem, saudara. Belanda mau datang lagi. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika, Belanda ngancem akan kembali ke Indonesia. Nah, karena itu saudara, ulama semua sepakat, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dibentuk negara Republik Indonesia. Catat, tidak ada satu orang PKI pun yang ikut rapat, ikut berunding, saudara. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat pendirian Republik Indonesia. PKI tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak. Yang berjasa melahirkan Republik ini, saudara, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan saudara para habaib, para kiai, termasuk tokoh nasionalis Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin. Mereka para pendiri Republik Indonesia. Tidak ada PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Begitu Indonesia diproklamirkan merdeka, saudara, Moskow kaget, Uni Soviet kaget, saudara. Hanya dalam waktu tidak sampai seminggu, saudara, tokoh-tokoh, mantan-mantan tokoh PKI yang ada di Moskow
semua kembali ke Indonesia, saudara. Musuh turun, alimin turun, saudara. Mereka datang ke Indonesia dan mereka menghadap ke Bung Karno. Mereka minta supaya PKI dilibatkan dalam kekuasaan. Permintaan itu ditolak oleh Bung Karno karena PKI tidak ada wujudnya, saudara. Udah bubar. Dan PKI tidak terlibat dalam melahirkan republik. Marahlah PKI, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mereka bentuk API dan AMRI di Tegal, saudara. API Angkatan Pemuda Indonesia, AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka bentuk di Tegal, mereka culik lurah, mereka bunuh camat, mereka culik bupatinya, saudara. Direbut kota Tegal oleh PKI. Enggak sampai di situ, saudara. Sepanjang bulan Oktober, saudara, tahu yang mereka lakukan? Mereka bunuh, saudara, tokoh nasional yang bernama Oto Iskandar Dinata di Tangerang, saudara. Mereka bunuh, saudara, yaitu Bupati Lebak yang ada di Banten, saudara, yaitu Hardi Winangun. Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Kota Tangerang mereka rebut, bupatinya mereka tangkap, mereka usir, yaitu Bupati Agus Patmanegara, saudara. Ya, mereka melakukan teror. Enggak sampai di situ, saudara. Terus mereka melakukan teror supaya apa? Supaya Bung Karno bersedia melibatkan PKI dalam kekuasaan, saudara. Akhirnya tanggal 21 Oktober tahun 1945 PKI dideklarasikan kembali di Indonesia, saudara. Begitu dideklarasikan, mereka minta diikutsertakan dalam kekuasaan, tetap ditolak. Mereka marah, mereka ngamuk, saudara. Kali ini enggak tanggung-tanggung kemarahan mereka, saudara. Enggak tanggung-tanggung. Mereka rebut Keresidenan Pekalongan. Mereka rebut Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, saudara. Semua mereka rebut. Tentara mereka usir, saudara. Polisi mereka tangkepi. Komandan mereka bunuhi. Ustadz Kiai mereka tangkepi yang tidak mendukung PKI. Pesantren-pesantren NU dibakar, saudara. Sepanjang tahun itu, nggak sampai di situ, saudara. Mereka lakukan berbagai macam teror sampai Istana Langkat di Sumatera Utara. Mereka serbu, sultannya mereka bunuh, istrinya mereka bunuh, anak-anaknya mereka bantai, harta benda kesultanan semuanya, emas, permata, intan, berlian, mereka jalah, saudara. Fakta sejarah. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya Soekarno bersedia melibatkan PKI dalam kekuasaan. Ini kita baru merdeka. Baru merdeka beberapa bulan dirongrong, saudara. Akhirnya terpaksa Bung Karno berunding dengan PKI dan akhirnya berbagi kekuasaan. Presidennya Bung Karno, wakil presidennya Bung Hatta, dan perdana menterinya adalah Amir Syarifuddin Harahap, tokoh PKI. Begitu Amir Syarifuddin jadi perdana menteri, penculikan lurah, pembunuhan camat enggak terjadi lagi, saudara. Enggak ada yang diculik, enggak ada yang dibunuh. Kenapa? Ya yang nyulik dia, yang bunuh dia. Betul? Berarti saya tanya, kalau gitu PKI teroris tidak? Ayo jawab yang keempat. Teroris bukan? Teroris bukan? Nyulik pejabat bunuh, nyulik komandan tentara bunuh, nyulik kiai bunuh. Teroris bukan? Dia dirikan kekuatannya dengan terorisme, saudara. Dan Bung Karno enggak berdaya. Kenapa? Orang baru merdeka. Baru merdeka, saudara. Akhirnya tahun 47 Amir Syarifuddin resmi menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tokoh PKI. Apa yang dilakukan dia? Dari Januari sampai Desember tahun 47, saudara, dia masukkan seluruh kader PKI ke legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan dia masukkan menjadi pegawai negeri sipil, pegawai militer, saudara, komandan-komandan tentara, komandan-komandan polisi, mereka ganti dengan kader-kader PKI. Dia lakukan habis-habisan di mana-mana. Bung Karno tidak berdaya, dia perdana menterinya PKI, saudara. Ulama marah, NU marah, Muhammadiyah marah, Syarikat Islam marah, berkali-kali menasihati Bung Karno, tidak berhasil. Tapi pertolongan Allah datang, saudara.
Tanggal 17 Januari tahun 1948 ada perjanjian perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang disebut perjanjian Renville, saudara. Yang ikut dalam perjanjian adalah Amir Syarifuddin mewakili Indonesia sebagai Perdana Menteri Indonesia. Hasil perjanjian merugikan Republik Indonesia, menguntungkan Belanda, memberi kesempatan kepada Belanda untuk datang kembali menjajah Indonesia. Kurang ajar, dia mau jual kita punya negara. Akhirnya Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, para habaib, para kiai rame-rame menghadap Bung Karno, saudara. Kalau Bung Karno tidak berhentikan Amir Syarifuddin, tidak bubarkan kabinet PKI, saudara, NU, Muhammadiyah, Persis, semua saudara akan mundur, tidak mendukung Bung Karno. Setelah ada ancaman itu, Bung Karno menurut. Amir Syarifuddin diberhentikan pada tanggal 23 Januari 1948. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa penggantinya, saudara? Para ulama meminta agar Bung Hatta yang menjadi Perdana Menteri. Akhirnya Bung Hatta ditunjuk sebagai Perdana Menteri, merangkap sebagai Wakil Presiden. Lalu apa yang dilakukan Bung Hatta, saudara? Begitu beliau menjadi Perdana Menteri, besoknya beliau luncurkan program RERA. Apa itu RERA? Reorganisasi, rasionalisasi. Maksudnya apa, saudara? Seluruh PNS, komandan militer, komandan polisi yang berasal dari kader PKI diberhentikan. Pegawai negeri dibersihkan dari PKI, tentara dibersihkan dari PKI, polisi dibersihkan dari PKI. Itu yang dilakukan Bung Hatta sepanjang tahun 1948, saudara. 48 awal, saudara. PKI marah. Di bulan Agustus tahun 48, PKI menggelar konferensi menolak pembubaran kabinetnya, menolak pemberhentian kader-kader PKI dari pegawai negeri maupun pegawai militer, saudara. Bahkan pada tanggal 5 September, musuh pimpinan PKI menghadap Bung Karno, mengancam kalau Indonesia mau aman, kalau kita tetap mau bersatu, Indonesia wajib untuk berkiblat kepada Uni Soviet. Kalau kita berkiblat kepada Uni Soviet akan melindungi negara kita dari gangguan para penjajah, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Kita baru merdeka dari Jepang, kita baru merdeka dari Belanda. Negara kita negara merdeka berdaulat, tidak mungkin aku gadaikan untuk Uni Soviet. Saya tanya jawaban Bung Karno, bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Ditolak. PKI murka, saudara. Tanggal 10 September, musuh dari kota Madiun mengumumkan mendirikan negara baru, membatalkan NKRI, didirikan satu negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Budak Soviet, budak asing, antek penjajah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu PKI itu pejuang atau pecundang? Jawab yang keempat, pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Dengarkan baik-baik, di sekolah udah nggak ada nih. Adanya di Masjid Agung, saudara. Alhamdulillah. Lanjut. Capek. Lanjut. Udah malam. Udah terus kan nih. Mau hujan. Enggak apa-apa. Lanjut. Panjang enggak apa-apa. Sampai pagi siap. Ente sampai pagi, aneh pulang. Dia pikir petunjukan wayang kali sampai pagi. Masya Allah. Lanjut. Mari kita lihat. Begitu tanggal 10 September, saudara, mereka umumkan negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Mereka besoknya, saudara, merebut kota Madiun, saudara. Mereka tangkepi ulama, pejabat, lurah, camat yang tidak mendukung Negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Siapa saja yang tidak mendukung, mereka seret. Mereka sembelih. Mana pesantren yang tidak mendukung, mereka bakar. Bahkan tanggal 17 September mereka serbu
Pondok Pesantren Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi di Madiun, berbatasan dengan Magetan, saudara. Dia serbu, kiainya dia seret 108 santri, ustadz, guru, lurah, camat, semua mereka seret, mereka sembelih satu persatu, mereka masukkan ke dalam sumur, saudara. Kejadian ini ada di Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Dia sembelih itu kiai, saudara. Kurang ajar. Setelah itu, saudara, dia rebut semua kota. Dari Madiun dia rebut Magetannya, Ponorogo, Wonogiri, Rembang, kemudian Kudus, saudara, Pati, Cepu, Blora, Sukoharjo, saudara, semua mereka rebut. Tentara mereka lucuti. Kok bisa? Sebab banyak kader PKI yang sebelumnya jadi tentara dan jadi polisi. Mereka nggak mau berhenti, saudara, walaupun sudah diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Jawa Tengah lumpuh, Jawa Tengah dikuasai PKI. Akhirnya Bung Karno memanggil Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengatasi keadaan. Panglima Besar Jenderal Sudirman kewalahan, saudara, karena unsur-unsur tentara kesusupan PKI di Jawa Tengah, unsur-unsur polisi kesusupan PKI. Akhirnya beliau kerahkan tentara dari Jawa Timur, beliau kerahkan tentara dari Jawa Barat. Tahu yang dilakukan oleh PKI? Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh. Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Nggak sampai di situ, Dr. Mawardi, pimpinan Rumah Sakit Solo, mereka culik, mereka sembelih, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kolonel Marhadi, pimpinan militer di Madiun, mereka tangkap, mereka sembelih. Mereka nggak peduli, mau dokter, mau tentara, mau kiai, mau pejabat, mereka bunuh yang tidak dukung PKI, saudara. Insya Allah terjadi pertempuran sengit, saudara, sepanjang bulan September. Dan alhamdulillah tanggal 30 September Jenderal Sudirman dibantu oleh Gatot Subroto, saudara, yang datang dari Jawa Timur, begitu juga pasukan Siliwangi dari Jawa Barat, saudara, akhirnya berhasil menguasai Madiun kembali. Terus terjadi pertempuran sampai akhir bulan November, baru seluruh Jawa Tengah dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Musso ketangkep, Alimin ketangkep, dan keduanya dieksekusi mati oleh tentara, saudara. Takbir. Tapi catat, jangan lupa, begitu mereka kalah di Madiun, begitu mereka terusir dari Madiun, saudara, mereka lari ke Magetan sepanjang jalan. Mereka culiki rakyat, mereka tangkap di kiai, mereka bakar pondok pesantren. Ribuan orang mereka ikat, mereka giring. Kemana mereka giring? Ke pabrik gula Gorang Gareng yang ada di Magetan, ke pabrik gula Alas Tewu yang ada di Magetan, saudara. Mereka sembelih satu persatu dalam pabrik gula. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darah sampai lewat betis kaki, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Bajingan tidak? Insya Allah. Biar kita tahu PKI. Jangan kemudian sekarang kita simpatik kepada PKI atas nama hak asasi manusia. Tunggu dulu, mereka nggak punya peri kemanusiaan. Yang bunuh kiai mereka, yang bunuh santri mereka, yang bunuh pejabat mereka, yang khianati kemerdekaan mereka, saudara. Kita baru merdeka sebulan, mereka sudah rongrong, saudara. Kurang ajar. Mereka rongrong, kita punya negeri, padahal Belanda sudah depan mata mau kembali ke Indonesia untuk menjajah kembali. PKI biadab, PKI bajingan, PKI kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini semua ada fakta datanya, saudara. Fotonya kita kumpulkan, berita-beritanya kita kumpulkan, kesaksian-kesaksiannya kita kumpulkan, saudara. Ini peristiwa yang tidak terpungkiri. Anda tahu di Magetan, ini yang ditemukan ada 7 sumur neraka, saudara. 7 sumur, saudara, ditemukan di Magetan. Setiap satu sumur ditemukan lebih dari 200 kerangka mayat manusia. Begitu diidentifikasi, ada mayat lurah, ada mayat camat, ada mayat kiai, ada mayat ustadz, saudara. Ini PKI punya buatan. Itu yang ketahuan 7 sumur. Bagaimana yang gak ditemukan, saudara? Hei PKI, kalian biadab. Jangan coba-coba menyalahkan umat Islam membantai kalian. Jangan coba-coba menyalahkan bangsa Indonesia menghentikan kebiadaban kalian. Kalian sekarang merengek-rengek, ngemis-ngemis, minta kasih sayang, merasa diri terzolimi. Kalian yang zolim, kalian yang biadab, kalian yang jahat. Kira-kira jelas tidak?
Baik saudara, saya mau tanya. Setelah PKI dikalahkan di Madiun, negara diambil alih oleh TNI, saudara. Jujur saya mau tanya. Kira-kira saat itu kalau PKI dibubarkan pantas tidak? Ini Anda yang menilai. Saya berikan informasi, Anda yang menjawab saudara. Pantas gak dibubarin? Jawab, pantas tidak dibubarkan. Tapi dengan menyesal saya sampaikan, Bung Karno tidak bersedia membubarkan PKI, saudara. Ulama minta kepada Bung Karno, bubarkan PKI. Mereka sudah berbuat kezaliman yang luar biasa. Tapi apa jawab Bung Karno? Sebentar lagi Belanda datang. Kita butuh tenaga untuk lawan Belanda. Ini kan yang salah kan cuma PKI yang di Madiun dan sekitarnya. Kenapa PKI yang di Jakarta harus disalahkan? PKI yang di Surabaya harus disalahkan. Jadi cukuplah, musuh kan sudah dieksekusi mati, Alimin sudah ditembak mati. Enggak perlu kita terus memupuk permusuhan. Itu alasan Bung Karno ya. Bung Karno mencoba untuk bersikap arif dan bijak karena kondisinya memang kita saat itu posisi yang lemah. Belanda mau datang kembali, saudara. Hanya PKI enggak dibubarkan. Lalu apa setelah itu, saudara? PKI dibenci oleh masyarakat. Lalu bagaimana cara PKI membuat masyarakat lupa dengan kebiadaban PKI, saudara? Ya, mereka kali ini bangkit dipimpin oleh DN Aidit dan Nyoto, saudara. Apa politik yang mereka gunakan? Jilat habis-habisan Bung Karno, saudara. Mereka jilat Bung Karno, mereka puji Bung Karno setinggi langit, mereka bela Bung Karno di mana-mana. Apa saja program Bung Karno mereka dukung, saudara. Mereka jadi anjing setia untuk mempengaruhi rakyat karena mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat dekat dengan Bung Karno. Mereka harus luluhkan, saudara, rontokkan dulu hati Bung Karno agar Bung Karno cinta kepada PKI, dan mereka berhasil. Bung Karno jatuh cinta kepada mereka. Tapi ingat, Bung Karno bukan PKI, saudara. Cuman PKI memanfaatkan kelembutan Bung Karno, kearifan Bung Karno, kebijakan Bung Karno, saudara. Saya tanya, kalau gitu PKI licik tidak? Licik tidak? Akhirnya saudara, tahun 1955, saudara, tahun 1955 PKI diizinkan oleh Presiden untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia. Dan mengejutkannya, saudara, PKI keluar sebagai 4 besar, saudara. Setelah partai NU, Masumi, PNI, yang berikutnya adalah PKI. Jadi 4 besar, saudara. Rakyat lupa sama kebiadaban PKI. Mereka pilih PKI, saudara. Akhirnya, saudara, begitu melihat hasil pemilihan umum sedemikian rupa, rakyat ditipu, dikelabui oleh PKI, saudara. Dan PKI semakin merangsek membujuk Bung Karno, merayu Bung Karno, merapat kepada Bung Karno, memanfaatkan Bung Karno. Akhirnya para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, Syarikat Islam, semua komponen menggelar konferensi ulama Indonesia di Palembang. Isinya meminta kepada Presiden untuk membubarkan PKI. Tahun 57, saudara. Lagi-lagi ditolak oleh Bung Karno. Boro-boro dibubarkan. Bahkan tahun 1960, saudara, Bung Karno meluncurkan politik Nasakom, Nasional Agama Komunis. Lalu, saudara, salah satu partai Islam besar ketika itu, yaitu Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, menolak politik Nasakom. Apa yang terjadi? Bulan Agustus tahun 1960, saudara, Masumi dibubarkan. Ulama minta PKI dibubarin. Yang dibubarin oleh Bung Karno Masumi, bukan PKI, saudara. Sekali lagi, Bung Karno bukan PKI, tapi Bung Karno, saudara, kebijakannya banyak memberikan kesempatan kepada PKI. Kira-kira jelas tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, 2 orang tokoh PKI, DN Aidit, Noto, diangkat oleh Bung Karno sebagai Menteri Besar Penasehat Presiden. Enggak, Bung Karno enggak dengar omong ulama, saudara. Bagi Bung Karno apa? PKI kekuatan besar, PKI dukung saya.
Semua program saya dibela. PKI sekarang jadi anak baik. Kenapa mesti dibubarkan? Akhirnya tahun 1963, 2 menteri PKI dalam rapat kabinet membujuk Bung Karno untuk perang lawan Malaysia. Ganyang Malaysia. NU menolak, Muhammadiyah menolak, Sarekat Islam menolak, tentara menolak. Tapi PKI terus menekan Bung Karno, saudara. Dan akhirnya Bung Karno melancarkan ganyang Malaysia. Kenapa Malaysia mesti diganyang? Ada pesanan dari Uni Soviet karena Partai Komunis Malaysia mau dibubarkan oleh Malaysia, saudara. Jadi PKI diminta goyang stabilitas politik Malaysia agar Partai Komunis Malaysia tidak dibubarkan, dan berhasil. Partai Komunis Malaysia tidak dibubarkan, saudara. Diganyang. Nggak sampai di situ. Begitu kita ganyang Malaysia, tentara kita kurang, personil kita kurang. Ini yang ditunggu PKI, saudara. Di akhir tahun 63, PKI rame-rame datang menghadap Bung Karno. Lapor Pak Presiden, personil kita tidak cukup, tentara kita tidak cukup, polisi kita tidak cukup, tapi kami siap bela negara. Kami punya petani dan buruh yang terlatih, militan. Kami siap untuk melawan Malaysia agar mereka dijadikan angkatan kelima. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan polisi. Yang kelima adalah angkatan buruh dan tani, PKI. Mereka dipersenjatai, mereka diajarkan cara perang. Kalau Anda jalan-jalan ke Jakarta, ada yang namanya Menteng Perapatan. Di sana ada Tugu Tani, saudara. Petaninya berdiri tegak, saudara, dengan telanjang badan, saudara. Di belakangnya ada bedil laras panjang, di pinggangnya ada pistol, saudara. Petani bawa pacul, bukan bawa bedil, saudara. Ini patung PKI, sampai hari ini patungnya masih berdiri. Masya Allah. Anda tahu gara-gara itu, saudara, di tahun 1964 Partai Murbah. Apa itu Murbah? Murbah itu, saudara, musyawarah rakyat banyak. Kenapa partai ini berdiri? Anggotanya adalah mantan-mantan anggota PKI, saudara. Karena mereka tahu kebusukan PKI, kerikikan PKI, mereka keluar. Mereka dirikan Partai Murbah, saudara. Partai Murbah menghadap Presiden di akhir 64, memberitahu kepada Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta, PKI mau gulingkan pemerintah, PKI mau ambil alih pemerintahan dan kekuasaan, hati-hati, PKI mau berontak. Gara-gara melapor, Partai Murbah dibubarkan juga, saudara. Enggak sampai di situ. GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, turun demonstrasi menentang, yaitu politik Nasakom, menentang perang melawan Malaysia. Akhirnya GPII juga dibubarkan, saudara. Enggak sampai di situ. Masumi dibubarkan, GPII dibubarkan, Murbah dibubarkan, saudara. Ulama-ulama marah, kritik Bung Karno, saudara. Akhirnya para ulama ditangkap, dijebloskan ke penjara. Buya Hamka ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kiai Haji Mawardi Nur, Kiai Haji yaitu Soleh Iskandar, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, 30 kiai lebih tingkat nasional ditangkap, dijebloskan ke penjara. Masya Allah, saudara. Ulama minta PKI dibubarkan. Yang terjadi, Masumi dibubarkan, GPI dibubarkan, Murbah dibubarkan, ulama ditangkap. Akhirnya di tahun 65, saudara, di bulan Juli, dengan izin Presiden, PKI mendatangkan 2000 pemuda dari buruh dan tani yang sudah dilatih ke Jakarta. Mereka jadikan Halim Perdana Kusuma sebagai base camp mereka, dan mereka dilatih bagaimana cara melempar granat, bagaimana cara menggunakan bedil. Mereka latihan 2000 pemuda PKI. Itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Hati-hati, saudara. Ini fakta. Fakta sejarah, saudara. Dahsyat. Nah, ketika itu PKI melihat siapa lagi musuhnya. Musuh besarnya udah bubar, Mas Umi. GPI udah bubar, Murbah udah bubar. Siapa lagi musuhnya saat itu, saudara? Nah, begitu mereka melihat NU, saat itu NU masih jadi pengamat, saudara. NU lihat apa yang terjadi di Republik ini.
NU ini ormas yang memang sangat hati-hati, saudara. Mengambil tindakan gak sembarangan, karena itu zaman penuh fitnah, saudara. Tapi hati-hati, bukan NU tidak mencermati, bukan NU tidak melihat, saudara. Ketika itu NU mengambil jarak, saudara. Semua dibubarkan oleh Bung Karno. Akhirnya tentara melihat musuh besar yang tersisa, PKI melihat musuh besar yang tersisa adalah tentara. Militer. Bagaimana cara menghancurkan militer? Bunuh jenderalnya. Ya, akhirnya tanggal 30 September mereka sudah merencanakan menculik 7 jenderal, saudara. Betul-betul mereka culik. Mereka culik. Hanya 1 jenderal yang selamat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu pun putrinya yang bungsu berusia 5 tahun, adik Irma Suryani Nasution, ditembak mati oleh PKI, saudara. Jenderal-jenderal tadi dibawa ke Halim Perdana Kusuma, disiksa, dianiaya, dibunuh, dimasukkan ke lubang buaya. Besok paginya PKI melalui Radio Republik Indonesia yang sudah mereka kuasai sejak malam, saudara, menyiarkan bahwa ada Dewan Jenderal ingin melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Kami membela Bung Karno dan mereka sudah kami tangkap, mereka sudah dihukum. Oleh karena itu saat ini negara diambil alih oleh Dewan Revolusi Baru, saudara. Rakyat nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Ketika itu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada BBM, saudara. Orang cuma dengar RRI, saudara. Itu sumber berita, saudara. Akhirnya Jenderal Abdul Haris Nasution memanggil Soeharto, memanggil yaitu Sarwo Edi, saudara. Sarwo Edi itu adalah mertua daripada SBY, saudara. Saat itu Soeharto berpangkat Letjen, Sarwo Edi masih kolonel, saudara. Dipanggil oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, jangan biarkan negara dikup oleh PKI, gagalkan, serbu mereka sebelum terlambat. Pagi itu juga Soeharto membawa pasukan menyerbu RRI. RRI direbut, kemudian Soeharto langsung mengumumkan kudeta PKI gagal. Kudeta PKI gagal, NKRI tetap tegak, saudara. Nggak sampai di situ, Sarwo Edi membawa pasukan Kopassus yang ketika itu disebut, saudara, yaitu pasukan RPKAD, masuk menyerbu Halim Perdana Kusuma. Terjadi perang tembak menembak. Kenapa? Ternyata yang kumpul di sana PKI, mantan tentara, mantan polisi, mantan angkatan darat, angkatan laut. Yang mimpin pemberontakan PKI Letkol Untung, angkatan darat, saudara. Pasukan Cakrabirawa, pengawal presiden, angkatan darat, saudara. Mereka semua khianat, mereka kerja buat PKI. Dan alhamdulillah hari itu juga, saudara, Halim Perdana Kusuma berhasil dikuasai, saudara. Dan akhirnya pemerintah secara resmi mengumumkan apa yang terjadi. Mendengar pengumuman apa yang terjadi, semua mencermati. Ini yang menarik terakhir ingin saya sampaikan. Tanggal 10 Oktober, saudara, saat itu siapa yang bisa diharap? Masumi udah bubar. Udah bubar, saudara. GPI udah bubar. Nah, saat itu, saudara, GP Ansor dengan Banser NU-nya, saudara, turun di setiap kota, demonstrasi, mengutuk PKI, mencela PKI, menolak PKI, saudara. Gara-gara penolakan itu, demo itu, saudara, akhirnya komandan-komandan Banser di Jawa Tengah, di Jawa Timur diculik, dibunuh oleh mereka, saudara. 67 Banser di Banyuwangi pura-pura diundang, dijamu makan, diracuni, disembelih satu persatu, dimasukkan dalam lubang di Banyuwangi, saudara. Biadab, di Blora, di Madiun, di Magetan, di mana-mana, saudara. Kiai NU diculik, PKI marah. Kenapa NU ikut campur? Ini bukan urusan NU. Menurut PKI, selama ini PKI tidak ganggu NU. NU jangan ikut campur. Tapi Ansor dan kiai-kiai itu, saudara, melihat nggak bisa ini dibiarkan. Begitu terjadi itu tanggal 13 Oktober dari Sabang sampai Merauke, bentrok antara Ansor, Banser, saudara, dengan PKI. Dan bagaimana umat Islam? Ya, ketika itu umat Islam tidak menyia-nyiakan kesempatan. Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, semua komponen Islam
tidak pandang soal perbedaan pemikiran, perbedaan madhab, perbedaan organisasi. Mereka rame-rame gabung dengan NU mengganyang PKI, saudara. Takbir! Hanya dalam beberapa bulan, saudara, di mana-mana PKI bantai rakyat, PKI bunuh rakyat, kita kejar mereka, kita bunuh mereka. Dalam waktu tidak sampai 1 tahun, 1 juta PKI mati di tangan umat Islam, saudara. Anggota PKI tahun 65 tercatat 3 juta anggota. 1 juta mereka mati. Tapi kenapa mereka mati? Karena ribuan kiai dibunuh, ribuan ulama dibunuh, ribuan pejabat dibunuh, saudara. Ribuan rakyat dibunuh. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, siapa yang mulai ngebunuh? Kita atau PKI? Jawab yang kompak. Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Mereka yang memulai, saudara. Umat Islam melawan, mereka mati, rasain. Nah kok sekarang cengeng? Kami dianiaya. Ya, kadal kebon. Kurang ajar ngaku dianiaya. Kau yang memulai, kau yang bakar pesantren, kau yang bunuh kiai, kau yang bunuh jenderal, kau yang bunuh ulama, kau yang bunuh habaib. Di Solo ini tidak sedikit habib yang dipotong oleh PKI, saudara. Di Jember berapa banyak cucu dari Habib Soleh Tanggul yang disembelih oleh PKI, saudara. Kurang ajar, mereka yang bunuh kita, mereka yang bantai kita. Sekarang mereka balik itu sejarah, mereka bilang kita yang bantai mereka, mereka dizalimi. Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah saya tanya, kalau udah begitu kira-kira PKI harus dibubarkan tidak? Jawab yang kompak, bubarkan jangan. Tapi fakta sejarah, lagi-lagi Bung Karno nggak mau bubarkan PKI, saudara. Akhirnya para pejabat negeri marah, mendorong sidang MPRS, saudara, sidang istimewa, dan akhirnya Bung Karno diberhentikan oleh MPRS. Keluarlah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Isinya memberhentikan Bung Karno dari jabatan presiden, mengangkat Soeharto sementara waktu untuk menjadi presiden, dan membubarkan PKI serta melarang penyebaran paham-paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Jadi PKI dibubarkan dengan TAP MPR, bukan oleh keputusan presiden, saudara. Alhamdulillah. Nah jadi sekarang kesimpulannya saya mau tanya, silakan Anda jawab semua. Kalau gitu PKI itu, saudara, pejuang atau pecundang? Jawab yang kompak, pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Yakin? Percaya? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh habaib? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang bunuh lurah dan camat? Siapa yang bunuh pejabat? Siapa yang bunuh jenderal? Kalau begitu PKI baik atau buruk? Benar atau salah? Baik atau jahat? Takbir. Pertanyaan berikutnya, ini inti pengajian kita malam hari ini. Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Apa pantas presiden minta maaf kepada PKI? Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ganti namanya jadi Jokodok. Jangan coba-coba minta maaf sama PKI, saudara. Setuju? Setuju? Jangan mentang-mentang Jokowi orang Solo kita bela membabi buta, nggak bisa, saudara. Orang Solo juga mesti benar, jangan bikin malu orang Solo. Betul? Betul? Saya mau tanya umat Islam di Solo, siap bersatu, siap bersaudara, siap ganyang PKI. Makanya tanggal 16 Agustus, saudara, kita sudah kumandangkan, kalau coba-coba Presiden Jokowi meminta maaf kepada PKI, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, ormas apapun dia, mari kita turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan presiden, saudara. Takbir. Siap berjuang, siap bela Islam, siap bela NKRI. Takbir. Insyaallah. Makanya kemarin saya ketemu dengan Menko Polhukam, saudara.
yaitu Bapak Luhut Panjaitan. Nah, beliau mencoba memberikan penjelasan untuk meyakinkan saya kalau Jokowi tidak akan minta maaf kepada PKI. Saya sampaikan, saya hari ini nggak percaya sama pejabat termasuk Anda, saya nggak percaya. Nah, tinggal begini aja kepada Pak Luhut. Kita lihat aja nanti. Kalau Pak Jokowi baik, tidak meminta maaf kepada PKI, saya hormati. Saya bukan politisi, saya nggak ikut campur politik. Saya cuma ustadz dai dari kampung ke kampung, ustadz kampung. Saya bukan politisi. Tapi kalau coba-coba Jokowi minta maaf kepada PKI, maka kami akan menjadi musuh Jokowi. Enggak, kita nggak peduli siapapun dia, saudara. Mau presiden, mau jenderal, mau pejabat yang manapun, kalau minta maaf kepada PKI, mereka adalah pengkhianat. Betul. Takbir. Shallu ala Nabi. Insyaallah anaknya minta maaf sama PKI. Kita bilang sama Pak Menteri, Jokowi nggak usah mikirin minta maaf sama PKI, urusin asap tuh di Sumatera, asap. Urusin asap di Sumatera, urusin kampung yang kering karena kekeringan lama, hujan nggak turun. Urusi itu, banyak pengangguran, jangan ngurusin PKI. Baik saudara, ada yang bertanya? Sudah atau terus? Sudah atau terus? Lanjut? Betul? Saya mau tanya sekali lagi, udah atau terus? Udah atau terus? Pantas orang Solo di Jakarta banyak jadi tukang parkir. Habib aja di parkir, Beb. Ini jelek-jelek Habib. Terus lu pikir gua mobil? Lanjut. Nah, ini bagian yang terpenting, saudara. Pertanyaannya, kenapa kami begitu ngotot agar presiden tidak minta maaf kepada PKI? Karena ada ustadz yang bicara begini, nggak apa-apa kita minta maaf kepada PKI. Itu kan perbuatan terpuji dalam Islam. Yang meminta maaf lebih baik daripada yang memaafkan. Iya, benar juga. Jawab jangan. Saudara, kalau pribadi kita saling memaafkan, soal PKI tidak ada masalah. Tapi kalau kepala negara minta maaf atas nama negara, itu ada implikasi hukum dan politik, saudara. Satu, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka yang pertama, saudara, berarti itu pengakuan bahwa negara bersalah, PKI tidak salah, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti NU salah, berarti Muhammadiyah salah, berarti umat Islam salah, berarti habaib kiai salah. Hati-hati saudara. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti ulama salah, kiai salah, pesantren salah, tentara salah, pejabat salah, negara semua salah. Bahaya tidak? Ini bukan Jokowi tukang mebel, bukan. Ini Jokowi presiden, saudara. Kalau Jokowi masih jadi tukang mebel, bukan presiden, kita nggak ikut campur. Pribadi. Ini saat ini Jokowi bukan tukang mebel, saudara. Presiden Republik Indonesia. Putusannya itu bisa menimbulkan implikasi politik, implikasi hukum, baik dalam maupun luar negeri, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, siapa presiden kita? Jujur jawab, siapa presiden kita? Jokowi, saudara. Hati-hati. Anda presiden, nggak boleh sembarangan untuk bersikap. Yang kedua, kalau negara minta maaf kepada PKI dan PKI di posisi tidak bersalah, maka PKI wajib direhabilitasi oleh negara. Nama baiknya harus dikembalikan, aset-aset PKI yang pernah dirampas oleh negara harus dikembalikan, dan partai PKI harus diresmikan hidup kembali oleh negara, saudara, tanpa perlu verifikasi. Ini merupakan yaitu tuntutan daripada rehabilitasi, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan yang berikutnya, saudara, PKI berhak untuk mendapatkan kompensasi. Anda tahu kompensasi yang mereka minta? Saat ini lagi digelar
Mahkamah Internasional tentang PKI, saudara. Tahu yang mereka tuntut? Setiap anggota PKI yang dirugikan oleh negara sejak tahun 65 dulu sampai sekarang, saudara, harus diganti rugi satu anggota PKI 1 miliar. Tahun 65 anggota PKI ada 3 juta orang, baik yang mati ataupun di penjara ataupun yang hidupnya tidak bebas di tengah masyarakat, harus diberikan ganti rugi satu orang 1 miliar. Saudara, 3 juta PKI kali 1 miliar 3.000 triliun. Saya mau tanya, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Bangkrut ini negara, saudara. Dan jujur saya mau tanya, kalau PKI dapat 3.000 triliun, kira-kira bisa biayai partai baru tidak? Setiap anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta dia pakai, 500 juta lagi buat bagi-bagi penduduk satu kampung untuk pilih partai PKI, saudara. Jujur, orang kita masih banyak gak dikasih 50.000, 100.000 terus milih partai, saudara? Jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Kira-kira kalau begitu PKI besok menang lagi tidak? Saudara, kemarin PKI tidak berkuasa, dia khianati kita habis-habisan. Bagaimana kalau besok dia menang pemilu? Bagaimana kalau dia kuasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif, saudara? Hati-hati, saudara. Nggak sampai di situ. Ini juga masalah penting. Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, PKI diposisikan tidak bersalah, berarti kiai-kiai NU, kiai-kiai Banser, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai ormas Islam yang di tahun 65 ikut perang melawan PKI, mereka semua ada penjahat perang, pelanggar HAM berat. Mereka semua harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia karena melakukan pembantaian terhadap PKI. Kurang ajar. Insya Allah hari ini kiai-kiai NU yang mimpin Tebu Ireng, yang mimpin Sidagiri, yang mimpin Krapeak di Jogja, saudara, yang mimpin di Sarang Rembang sana, sampai kiai-kiai di mana-mana tempat, yang tahun 65 dulu mereka komandan-komandan Banser, mereka pimpinan-pimpinan GP Ansor. Usia mereka ketika itu masih muda, saudara. Saat ini usia mereka sudah 70 tahun, 72 tahun. Mereka yang dulu dari pahlawan kita, pejuang kita, pembela kita, saudara. Tahu-tahu besok kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai Masumi semua mau diseret ke pengadilan hak asasi manusia sebagai penjahat perang. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela besok para ulama, para kiai kita diseret sebagai penjahat perang? Jawab semua, rela tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Yang salah Muhammadiyah atau PKI? Yang salah kiai atau PKI? Yang salah habaib atau PKI? Yang salah tentara atau PKI? Yang salah negara atau PKI? Nah begitu saya mau tanya sekarang, kalau besok kiai-kiai kita dijadikan penjahat perang, rela tidak? Rela tidak? Siap bela Islam? Siap bela ulama kita? Siap bela kiai kita? Siap bela habaib kita? Takbir! Siap perang lawan PKI? Punya golok? Punya parang? Ntar pulang ke rumah asa yang tajam. Kalau bom saya nggak tanya, nggak usah dibilangin, nanti ditangkap. Punya senjata asa dari sekarang, saudara. Kalau besok PKI bangkit lagi untuk menghancurkan kita, wajib tiap muslim angkat senjata lawan mereka, saudara. Kobarkan api jihad, jangan sampai umat Islam mundur dalam melawan PKI yang ingin menghancurkan kita punya negeri. Setuju? Takbir! Siap angkat senjata, siap perang lawan PKI. Takbir! Insya Allah. Makanya kita sampaikan, Pak Presiden, jangan main-main. Jangan main-main. Ini bukan urusan sembarangan, bukan urusan kecil. Karena itu Kiai Haji Salahuddin Wahid dari Tebu Ireng 4 bulan yang lalu sudah berteriak. Beliau mengatakan, kalau sampai Presiden minta maaf kepada PKI, berarti Presiden menyakiti hati seluruh umat Islam di Indonesia. Betul? Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, sekjen daripada organisasi pemikir cendekiawan Islam internasional, mantan ketua umum PBNU, dengan tegas mengatakan, saudara, kalau beliau saat ini menjadi salah satu anggota Watim Pres, beliau sudah nasihati itu Presiden, saudara, sampai beliau katakan kepada kami semua, kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran, bargi barbeh, bubar sikit, bubar kabeh.
Artinya apa? Itu isyarat beliau akan mundur jadi one team press, saudara. Jangan main-main soal PKI, saudara. Dan maaf, kalau sampai Jokowi nekat minta maaf kepada PKI, jangan salahkan kami kalau kami curiga Jokowi adalah PKI, saudara. Takbir. Jangan-jangan dulu tahun 65, saudara, ini termasuk kadernya juga. Mudah-mudahan nggak begitu, amin. Kita sih doainnya baik, mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah, amin, amin. Doain yang baik, jangan doain ini presiden setan. Kalau kita sumpahin presiden setan, besok betul-betul jadi setan, kita yang rugi, betul? Jangan, doain biar dapat taufik dan hidayah, aminnya dari hati, biar dapat taufik dan hidayah, biar dapat taufik dan hidayah, agar Jokowi tidak minta maaf kepada PKI, amin. Amin, amin, aminnya yang kompak, yang nggak amin jangan. Ayo rame-rame, amin. Mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Allah Maha tahu dia terbuka untuk taufik hidayah atau tidak, betul? Andai kata Allah Maha tahu nih orang nggak bisa dapat taufik hidayah, mudah-mudahan mati buru-buru. Amin, amin. Kalau masih ada kesempatan taufik hidayah, Allah Maha tahu, berikan taufik hidayah, amin. Tapi kalau memang tidak ada, tetap saudara songong, tetap mau minta maaf sama PKI, mudah-mudahan sebelum minta maaf sama PKI biar dimatiin sama Allah, amin, amin. Aminnya dari hati, amin. Takbir. Sallu ala nabi. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi ini sengaja saya sampaikan sedemikian rupa supaya kita tahu siapa itu PKI. Kira-kira dengan penjelasan malam ini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya ini semua di sini sebetulnya musuh NU Muhammadiyah atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? Musuh Banser FPI atau PKI? FPI atau PKI? Musuh Kiai Habaib atau PKI? Yakin? Percaya? Siap ganyang PKI? Takbir. PKI menodai agama, dia menolak keberadaan Tuhan, saudara. Mereka katakan Tuhan tidak ada, agama tidak ada. Mereka bukan lagi, saudara, bukan lagi menghina ulama kita, bukan lagi menghina sahabat dan keluarga Nabi, tapi mereka menghina Nabi dan menghina Allah. Hati-hati, saudara. PKI itu berbahaya. Syiah Rafidhah itu berbahaya karena mereka, saudara, mencaci maki para sahabat Nabi, para istri Nabi, betul? Begitu juga Wahabi takfiri juga berbahaya karena mereka suka mengkafirkan sesama muslim, betul? Betul? Mereka semua berbahaya, saudara. Tapi hati-hati, saudara, jangan terlalu semangat kita menghadapi Syiah, menghadapi Wahabi, akhirnya kita lupa bahwa PKI juga musuh kita yang paling berbahaya, betul? Takbir. Allah. PKI bukan lagi menghina sahabat, bukan lagi menghina istri Nabi, bukan lagi menghina para ulama, bukan lagi menghina sesama umat Islam, tapi mereka menghina Allah, mereka menghina Rasul, mereka menghina Al-Quran. Nah, karena itu saya tanya, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, karena itu, saudara, jangan anggap enteng PKI. Nah, adapun untuk saudara-saudara kami yang di Wahabi takfiri, yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, begitu juga yang Syiah Rafidhah yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kita ini umat Nabi yang diwajibkan untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada para istri Nabi, dan wajib cinta kepada seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap bela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela Aswaja? Siap bela Nabi, siap bela keluarga Nabi, siap bela para sahabat Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau Syiah Rafidhah masih tetap menghina para sahabat Nabi,
Dan Wahabi takfiri masih tetap mengkafir-kafirkan sesama muslim, saudara, berarti mereka memberi ruang yang bebas kepada PKI dan liberal untuk berkembang di Indonesia. Padahal liberal dan PKI, saudara, ya mereka musuh besar kita, mereka musuh sangat berbahaya, dan sejarah telah membuktikan bagaimana pengkhianatan mereka terhadap kita semua. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saya mau tanya, siap menyadarkan Wahabi takfiri? Siap menyadarkan Syiah Rafidah? Siap saudara menyadarkan saudara-saudara kita yang masih abangan belum kenal Islam? Siap tidak? Siap bersatu? Siap bersatu? Semua umat Islam yang hadir di sini, saudara, dari majelisnya para habaib, dari majelisnya para kiai, dari majelisnya para tokoh, saudara, dan semua komponen yang ada, stop saling fitnah di antara kita, stop saling menjatuhkan di antara kita, stop, jangan coba memfitnah orang tanpa bukti, saudara. Dan umat Islam, kalau Anda mendengar suatu berita ada tokoh-tokoh kita yang difitnah, saudara, yang ini difitnah Syiah, yang ini difitnah Wahabi takfiri, yang ini difitnah antek asing, yang ini difitnah, saudara, ingin pecah belah umat, tabayyun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita-berita dari orang fasik, saudara, tentang kita semua, tabayyun, periksa. Ini gara-gara saya ceramah begini, saudara, Syiah saya kritik habis. Kata Syiah, Habib Rizik Wahabi, hati-hati. Wahabi takfiri saya kritik habis, saudara. Kata Wahabi takfiri, hati-hati. Habib Rizik itu Syiah, saudara. Untung belum ada yang bilang saya PKI, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Kami di Front Pembela Islam, saudara, adalah organisasi Islam berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Kami mengikuti akidah Asy'ariyah dan fikih madhab Imam Syafi'i. Kami cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada seluruh istri Nabi, anak dan keturunannya, dan kami cinta kepada para sahabat Nabi, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Dan kami cinta persaudaraan dan persatuan, saudara. Jangan mau dipecah di antara kita. Maka itu dari tadi selalu saya ulangi, siap bersatu? Siap bersaudara? Alhamdulillah. Nah baik, sebagai penutup, saya boleh berpesan kepada masyarakat Solo? Boleh berpesan kepada semua? Saudara, tanpa mengingin untuk menyentuh persoalan sara, saya hanya ingin ingatkan, tolong saudara, dari Sabang sampai Merauke, saudara, ini negara mayoritas Islam, ini negara mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini wajib berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya minta tolong, yang pertama, kalau milih pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah, carilah pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah. Betul? Betul? Maka itu kepada para politisi, calon-calon pemimpin umat, tolong jadi orang baik. Jangan Muslim jadi pemimpin korupsi, Muslim jadi pemimpin, saudara, tidak adil. Akhirnya sekarang orang awam bilang apa? Mendingan kalau gitu pemimpin kafir asal jujur daripada Muslim korup. Ini bahaya, ini kalimat, saudara. Enggak betul, saudara. Ya, pemimpin Muslim tidak boleh korup, wajib bertakwa, wajib soleh, wajib beriman, saudara. Karena kalau kalian menjadi pemimpin khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, nanti umat di bawah nggak percaya lagi kepada pemimpin Islam, mereka lebih percaya kepada pemimpin kafir. Jadi pemimpin yang adil, saudara. Tapi masyarakat juga saya nasihati, jangan sekali-kali mengatakan lebih baik punya pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Saudara, ini pernyataan penyesatan umat, pendangkalan akidah, pembodohan rakyat. Saya bisa buktikan, saudara. Satu, kalau dia katakan begitu, saudara, itu seolah-olah dia memberikan kesan semua orang Islam gak ada yang becus jadi pemimpin. Siapa bilang? Saya tanya, orang Islam yang baik ada tidak? Pemimpin Islam yang bagus ada tidak? Yang adil ada tidak? Yang jujur ada tidak?
Anaknya dia ngomong, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim korup. Seolah-olah pemimpin muslim korup semua. Sudah, saya mau tanya, pemimpin kafir yang korup ada gak? Ayo jawab yang kompak, ada tidak? Ada tidak? Nah, kenapa ungkapannya nggak dibalik? Saya tantang mereka, saudara. Mereka bicara begitu karena benci Islam, ingin menipu umat. Kalau mereka jujur, kenapa tidak dibalik? Lebih baik punya pemimpin Islam dan jujur daripada punya pemimpin kafir dan korup. Udah kafir korup lagi. Betul? Betul? Kenapa nggak dibalik, saudara? Dan yang berikutnya, saudara, kalau bikin perbandingan apple to apple yang seimbang, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Di Solo ini ada sate buntel, saudara. Di Jakarta juga ada sate buntel, saudara. Saya cobain sate buntel Solo sama sate buntel Jakarta. Terus apa saya katakan? Sate buntel Solo lebih sedap dan lebih gurih. Ini namanya perbandingan adil. Sate dengan sate, buntel sama buntel, seimbang. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya kasih contoh lain. Di Jakarta ada dodol. Di kota Garut, Jawa Barat ada dodol juga, saudara. Saya cobain. Terus apa saya katakan? Dodol Garut lebih gurih dan lebih manis daripada dodol Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat, seimbang. Nah, sekarang saya mau tanya, ada orang bikin perbandingan begini, saudara. Dia mau bandingin, saudara, antara tai kucing sama tai kotok. Saudara, saya mau tanya, maaf, kotoran kucing bau gak? Tai kotok bau gak? Nah, cuman dia ngawur. Nah, sekarang dia bikin apa? Apa dia katakan? Tai kucing, saudara, lebih menyengat baunya daripada tai kotok. Betul? Itu namanya perbandingan seimbang. Dodol ketemu dodol, sate ketemu sate, tai ketemu tai. Nah, sekarang ada anak muda ngomong begini, saudara. Apa dia bilang, saudara? Dia katakan, sate buntel di Solo lebih sedap daripada tai kucing. Saya tanya, ngawur gak? Jujur jawab, ngawur gak? Ngawur gak? Lah kok sate dibandingin sama tai? Goblok! Kira-kira jelas gak? Begitu juga tadi. Kalau orang Islam, pejabat muslim sama pejabat kafir mau dibandingin, bandingin dong yang jujur sama yang jujur, yang adil sama yang adil, yang korup sama yang korup. Ayo saya mau tanya semua, ada pejabat kafir korup, ada pejabat kafir baik, jujur, ada pejabat muslim baik, jujur. Mana yang afdal? Mana yang bagus? Mana yang bagus? Muslim, saudara. Nah, sekarang kita tanya lagi, ada pejabat kafir korup, ada pejabat muslim korup juga, dua-duanya jelek. Yang lebih jelek yang mana? Yang lebih jelek yang mana? Udah kafir bajingan lagi. Kira-kira jelas gak? Begitu kalau bikin perbandingan. Ini enggak, pejabat kafir jujur, saudara, dibandingin sama pejabat muslim yang korup. Itu sama juga bandingin sate buntet sama tai kucing. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, umat Islam ini se-Indonesia, dimanapun Anda berada, kalau saya ajak baik-baik, pilih RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, presiden, saudara, gubernur, dimanapun punya kesempatan, berikanlah kepada pemimpin muslim yang baik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Kita nih mau lawan PKI, pemimpin kita mesti bisa kita percaya, saudara. Pemimpin kita mesti orang yang beriman, yang bertakwa, yang tahu bahaya PKI, saudara. Jangan serahkan kepemimpinan kepada orang kafir, yang besok dia bisa khianati kita, yang besok dia bisa kerjasama dengan PKI. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi saya bicara begini, saya tidak kampanye buat si A atau si B, enggak. Saya bukan politisi, saya bukan orang partai, saya hanya mengajak saudara-saudara saya. Yuk, perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin.
Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan kalian meninggalkan orang yang beriman. Enggak boleh. Dalam ayat lainnya Allah nyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah menyatakan jangan sekali-kali kau jadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin. Biarkan orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin untuk mereka, bukan untuk umat Islam, saudara. Barang siapa dari kalangan umat Islam menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum, dia termasuk golongan mereka, saudara. Saya bicara begini, saudara, bukan untuk persoalan sara, tidak. Kita nggak boleh ganggu orang kafir, nggak boleh kita ganggu mereka. Biarkan mereka beribadah dengan tenang. Kita hadapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Soleh. Kita tunjukkan akhlak kita. Dulu Wali Songo berjuang dengan akhlak, saudara. Jangan mereka Natalan, saudara, jangan diganggu, jangan diancam, jangan diteror. Biarkan, saudara, mereka ibadah dengan cara mereka, saudara. Ya, kita umat yang paling toleransi, kita umat yang tahu toleransi. Kita nggak boleh untuk mengganggu umat agama lain, betul. Tapi ingat, ada aturan yang tidak boleh kita langgar, saudara. Satu, jangan campur adukan ibadah kita dengan ibadah mereka. Jangan campur adukan akidah kita dengan akidah mereka, saudara. Yang kedua, jangan kawinkan anak-anak kita dengan anak-anak mereka, saudara. Nggak boleh perkawinan antar agama, saudara. Dan yang ketiga, jangan angkat mereka menjadi pemimpin kita, saudara. Ini aturan agama. Nah, saya mau tanya semua di sini, siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, takbir, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita semua. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjayakan Islam dan umatnya di negeri ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa qawwil Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman fawaffiqhum li kulli ihsan ya Hannan ya Mannan innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma harir al-masjid al-aqsa min yadil yahudi wan nasara. Allahumma tahhir al-masjid al-aqsa min rijzil yahudi wan nasara. Allahumma raj'il masjid al-aqsa ila aidil muslimin. Ya qawi ya matin innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik li Indonesia, Allahumma barik li Indonesia, fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma barik li Madinah Solo ya Rabb. Allahumma barik li Solo wa barik li ulamaiha wa zu'amaiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Waj'al Solo madinatan islamiyatan salihatan aminatan mutmainnatan ma'muratan mardiyatan tayyibatan mubarakah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.